Adik Yusuf Kalla, Halim Kalla terseret kasus korupsi proyek PLTU 1 di Mempawah, Kalimantan Barat atau Kalbar. Pembangunan proyek PLTU 1 Kalbar sudah dilakukan sejak tahun 2008. Direktur Tindak Kortas Tipikor Polri, Brigjen Toto Suharyanto pun mengungkapkan penyebab Halim Kalla terseret kasus korupsi proyek PLTU 1 Kalbar. Di Tribun Palu pada Selasa 7 Oktober, Toto menyebut Halim Kalla diduga menjadi dalang di balik pemufakatan lelang proyek senilai 1,2 triliun rupiah itu. Kasus ini menyebabkan proyek PLTU Kalbar berkapasitas 2 kali 50 MW hampir mangkrak selama hampir 10 tahun. Polisi mengungkapkan Halim Kalla tidak bergerak sendiri. Ia bersekongkol dengan ex-direktur utama PLN Fahmi Mohtar atau FM dan pihak swasta dari PT BRN. Halim Kalla bersama para tersangka lain diduga menyusun skema agar konsorsium tertentu keluar sebagai pemenang lelang. Konsorsium pemenang KSO, BRN, Alton, OJSC diloloskan dan dimenangkan atas arahan Dirut PLN saat itu, meskipun tidak memenuhi syarat teknis dan administratif yang ditentukan. Setelah dimenangkan, seluruh pekerjaan proyek yang berlokasi di Kecamatan Jungkat, Mempawah itu dialihkan kepada PT Praba Indo Persada. Peralihan pekerjaan ini terjadi sebelum kontrak ditandatangani pada 2009, padahal PT Praba sendiri dinilai tidak memiliki kapasitas teknis memadai. Peralihan ini disertai kesepakatan pemberian fee kepada PT BRN dan PT Praba diberi hak sebagai pemegang keuangan konsorsium. Nilai kontrak proyek ini mencapai 80,8 juta US dollar dan 507,4 miliar rupiah, setara sekitar 1,2 triliun rupiah dengan kurs saat itu. Akibatnya nasib PLTU 1 Kalbar saat ini mangkrak selama hampir 10 tahun. Meskipun kontrak efektif berlaku mulai Desember 2009, dengan target rampung 2012, proyek hanya selesai 85,56% dan terhenti sejak 2016. PT KSO BRN telah menerima pembayaran dari PT PLN sebesar 323 miliar rupiah dan 62,4 juta US dollar meski pekerjaan tidak selesai. Audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menyimpulkan kasus ini sebagai total loss bagi negara. Total kerugian negara mencapai 62,4 juta US dollar dan 323,1 miliar rupiah atau jika dikonversi dengan kurs 2009 maka kerugiannya ditaksir sekitar 1,01 triliun rupiah. Padahal apabila PLTU tersebut beroperasi bisa memenuhi kebutuhan listrik 50.000 hingga 80.000 rumah tangga di Kalimantan Barat. Akibat kapasitas listrik yang dijanjikan tidak pernah tersedia, jadi Kalbar tetap bergantung pada sumber lain termasuk impor listrik dari luar. Selama ini Indonesia membeli listrik dari Sesco Malaysia sekitar 30% untuk memenuhi listrik di Kalimantan Barat. Tentunya ini juga menciptakan beban tambahan pada pemerintah sebagai pihak yang harus menyelesaikan atau menggantikan proyek itu bila ingin diwujudkan kembali.